Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini saya dapat berbicara tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang sedikit pun untuk membawakan presentasi mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita selaku umatnya sampai yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Islam Disiplin Ilmu, Bapak Dr. Ahmad Sastra, dan tak lupa juga yang saya hormati rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas dan diberkahi dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisnano Firdaus. Saya seorang mahasiswa dari program studi Teknik Informatika kelas karyawan. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan tema sejarah kebangkitan sains modern. Adapun isi konten saya di presentasi kali ini adalah poin yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan tentang sains, dan yang poin kedua adalah sains modern, di mana sains modern ini adalah sejarah atau perkembangan tentang sains, dan poin yang ketiga adalah ilmuwan sains terkenal di dunia, beberapa sains terkenal di dunia, dan yang poin keempat adalah kesimpulan atau akhir penutupan dari presentasi. Berbicara tentang sains adalah merupakan sekumpulan pengetahuan empiris, teoretis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang nyata. Historiografi dari sains sebaliknya seringkali mengacu pada metode historis dari sejarah intelektual dan sejarah sosial. Namun kata sains dalam bahasa Inggris relatif baru pertama kali diciptakan oleh William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya orang yang menyelidiki alam menyebut diri mereka sendiri itu sebagai filsuf alam. Bicara tentang perkembangan sains, sejarah sains adalah studi tentang sejarah perkembangan dan pengetahuan ilmiah, termasuk ilmu alam dan ilmu sosial. Sejarah seni humaniora disebut sebagai sejarah filologi dari abad ke-18 sampai akhir abad ke-20. Sejarah sains, khususnya ilmu fisika, biologi, sering disajikan dalam narasi progresif, yang mana teori yang benar menggantikan keyakinan yang salah. Seperti itu. Interpretasi sejarah yang lebih baru seperti dari Thomas Kuhn menggambarkan sejarah sains dalam istilah yang lebih bernuansa seperti paradigma-paradigma yang saling bersaing atau sistem konseptual dalam matriks yang lebih luas yang mencakup tema intelektual, budaya, ekonomi, dan politik di luar sains. Adapun beberapa ilmuwan sains terkenal dunia, diantaranya yang pertama yaitu Jabir Ibnu Hayyan atau Gebert. Jabir Ibnu Hayyan ini lahir di Irak pada tahun 712 Masehi
Ia dikenal di Eropa dengan nama Gebert. Nah, Gebert ini merupakan penemu ilmu kimia. Awalnya Gebert melakukan eksperimen mengenai kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dari keberhasilan praktik kimia tersebut, ia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Keahliannya ini didapatkan dengan ia berguru pada Imam Zafar bin Muhammad As-Sadiq, yaitu keturunan kelima dari Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahannya di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga Gebert ini setiap melakukan eksperimen dapat direproduksi kembali seperti itu. Gebert juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan sampai dengan sekarang ini. Dan yang selanjutnya ada Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi atau biasa disebut dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ia merupakan penulis buku tentang Al-Jabar yang menjadi buku pertama mengenai ilmu aljabar, solusi sistematik dari linear notasi kuadrat. Ia juga disebut sebagai Bapak Aljabar. Nah, Al-Khawarizmi ini pada abad ke-12 memperkenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia barat seperti itu. Ia juga merevisi ilmu geografi dan membuat tulisan mengenai astronomi. Kontribusinya tak hanya berdampak pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Nah, kata aljabar ini berasal dari kata aljabar atau dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya seperti itu. Dan ada ilmuwan yang ketiga yang selanjutnya adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Nah, Kindi ini merupakan ilmuwan yang memang telah menulis 270 ensiklopedi mengenai berbagai macam bidang ilmu. Nah, ilmuwan yang lahir pada tahun 801 ini merupakan ahli matematika, kedokteran, geografi, dan fisika. Selain di bidang sains, ia juga mendalami ilmu filsafat, musik, dan Yunani kuno. Nah, Al-Kindi ini dikenal sebagai seorang ilmuwan yang memang serba bisa dan filsuf pertama yang beragama Islam dan mahir berbahasa Yunani seperti itu. Nah, semasa hidupnya ia juga mendalami ilmu pengobatan, farmasi, optik, astrologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia sangat menghargai sekali tentang matematika karena itu disebabkan matematika bagi Al-Kindi ini adalah mukadimah seperti itu. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat, matematika di sini itu meliputi tentang bilangan, harmoni, geometri, atau astronomi. Untuk yang selanjutnya ada ya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ilmuwan ini bisa dibilang atau bisa dipanggil dengan Ar-Razi. Ini lahir di Iran pada tahun 864 Masehi. Ar-Razi ini disebut sebagai bapak imunologi karena telah menemukan penyakit asma, cacar, dan ilmu imunologi. Ia menekuni bidang kedokteran di Baghdad dan ia pernah diamanahkan menjadi pemimpin di sebuah rumah sakit di Rai di daerah Baghdad. Selain ilmu kedokteran, Ar-Razi ini ia juga mendalami berbagai ilmu sains lainnya seperti farmasi, matematika. Ia juga menggeluti bidang kimia yang dikenal sebagai pembuat alat kimia seperti mortar, spatula, tabung reaksi yang memang masih digunakan sampai dengan sekarang ini. Bicara tentang ilmuwan selanjutnya ada Al-Batani. Nah, Al-Batani ini merupakan ahli astronom terbesar di Islam. Lahir pada tahun 929 Masehi. Ia merupakan pencipta alat ukur gaya gravitasi dan alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian hingga 3 desimal. Nah, Al-Batani ini juga seorang astronom pertama yang dapat mengukur jarak bumi dengan matahari.
mengukur keliling bumi dan menerangkan bahwa bumi itu berputar sesuai dengan porosnya seperti itu. Jauh sebelum Galilea Untuk yang selanjutnya ada Abdul Qasim Khalaf bin Al-Abbas. Abdul Qasim ini lahir pada tahun 936 Masehi, merupakan dokter pertama yang ahli di bidang kedokteran gigi, kelahiran anak. Ia sepanjang hidupnya meneliti ilmu kedokteran khususnya gigi dan kelahiran anak. Selain itu, ia juga menciptakan penemuan mengenai obat-obatan. Abdul Qasim pernah menciptakan alat bedah sendiri dengan teknik pengoperasian yang maju pada saat itu di zamannya. Ia juga pernah menulis buku tentang kedokteran gigi dan kelahiran anak yang memang menjadi sumber utama pembelajaran bagi pengobatan atau dunia kedokteran sekarang ini seperti itu. Dan yang selanjutnya yang terakhir Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna ini merupakan ilmuwan filsuf terkenal yang lahir pada tahun 986 Masehi. Ia pernah menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Avicenna juga tak melupakan ilmu akhirat. Jadi Avicenna ini dulu sempat menyelesaikan hataman Quran di usia 10 tahun seperti itu. Setelah usia menghatamkan Quran, masa mudanya itu dihabiskan dengan mempelajari berbagai macam ilmu seperti kesehatan, psikologi, geologi, atau filsafat. Nah, itulah 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di bidang sains. Kita sebagai manusia yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan harus bisa menghargai para penemu ilmu pengetahuan, karena berkat jasa mereka juga saat ini kita dapat dengan mudahnya mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu penemuan yang didapatkan dari bidang sains secara tidak langsung telah memberikan banyak pendapat yang positif bagi kehidupan manusia. Dengan adanya penemuan tersebut, semua orang kini bisa dengan mudahnya melakukan aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu saja, penemuan ini juga memiliki dampak panjang dan juga digunakan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan adanya sejarah sains modern, kita dapat dengan mudah berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya sains, manusia secara tidak langsung mampu menyelesaikan tugasnya secara cepat, tepat, dan akurat. Seperti itu. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu khususnya bagi diri saya pribadi. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau kalimat yang memang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kelapangan dan kerendahan hati dari teman-teman semuanya bisa menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.